Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Kembali ke channel YouTube Mama Twin. Share aktivitas lagi ya teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dan dilancarkan segala usaha dan urusannya. Juga dimudahkan untuk mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Oke, share aktivitas lagi ya teman-teman. Dan kali ini aktivitas aku diawali dengan beres-beres tempat teras ya, teras rumahku yang kami jadikan untuk tempat jualan kami ya teman-teman, untuk tempat mengais rezeki juga, alhamdulillah ya teman-teman. Oke, aku mau sapu-sapu dulu ya teman-teman. Tadi udah aku susun-susun untuk barang-barang jualanku, dan tadi juga ada Pak Su yang bantu nyusun ya teman-teman. Tapi tadi Pak Su pergi hantar yang pesanan orang ya teman-teman, karena kalau pagi-pagi gini ada yang pesan-pesan gitu dan dihantar gitu sama Pak Su ya teman-teman. Jadi seperti inilah ya teman-teman sekarang aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman. Kalau pagi seperti ini sekitar jam 7 gitu ya teman-teman. Untuk saat ini aku harus di warung ini ya teman-teman, karena kalau pagi gini Pak Su hantar pesanan orang gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah menjelang siang gitu aku bisa lah sambil-sambil kerjaan rumah gitu ya teman-teman. Makanya aku bangun lebih pagi ya teman-teman untuk mengerjakan tugasku sebagai ibu rumah tangga. Tapi pun sudah pagi-pagi aku bangun ya teman-teman, tetap aja kerjaan ibu rumah tangga itu ada aja. Seperti gitulah ya teman-teman, kalau kita sebagai ibu rumah tangga bangun lebih awal pun kita pikir itu kerjaan kita bakalan selesai ya, ternyata ada aja ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, dengan kita sering beraktivitas, kita sering bergerak, berarti kita masih diberikan kesehatan ya teman-teman, berarti kita masih sehat ya kan. Coba kalau kita sakit pasti kita duduk atau tiduran gitu ya teman-teman, nggak bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Kita diberikan napas aja itu sudah rezeki ya teman-teman, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berarti masih bisa menghirup udara ya teman-teman. Apalagi kalau kita sering gerak, berarti kita masih sehat, bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, baik itu di rumah dan dimanapun kita berada ya teman-teman. Makanya aku suka lihat aktivitas ibu rumah tangga ya teman-teman, jadi bikin aku mood booster juga untuk melaksanakan aktivitas aku. Kadang-kadang tuh jenuh ya kan melihat aktivitas kita itu pusingannya dari depan ke belakang gitu-gitu aja teman-teman, dari dapur, sumur, kasur dan ya seperti itu aja ya teman-teman, nyapu, nyuci ya kan. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, kita tetap bersyukur, insya Allah pahala yang akan kita terima ya teman-teman. Makanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak itu aku harus tetap waras ya teman-teman. Makanya aku bilang, kita sebagai ibu rumah tangga pandai-pandailah membawa diri kita ya teman-teman agar tetap waras, jangan sampai kita stres ya teman-teman. Kalau kita stres, kalau pikiran kita sudah nggak tenang atau pikiran kita kacau, tentu saja penyakit-penyakit akan datang menghampiri kita ya teman-teman. Maka dari itu, walaupun kerjaan kita sebagai ibu rumah tangga itu banyak, nggak henti-henti, kalau kita sendiri pandai mengaturnya, karena kita sendiri ya teman-teman tahu kondisi badan kita, tahu kondisi tubuh kita. Kalau sudah lelah istirahat ya, seperti itu aja lah teman-teman. Kalau dipaksakan nggak bisa ya, harus diistirahatkan terlebih dahulu. Nanti kalau badan kita udah seger lagi dan pikiran kita udah enakan, kita pun melaksanakan aktivitas kita itu akan lebih semangat lagi ya teman-teman. Diibaratkan aja lah seperti HP ya teman-teman. Kalau HP kita baterainya lemah, tentu aja lola ya kan. Dan kalau kita udah cas HP kita dan baterainya full, tentu aja HP kita akan enak kalau dipakai ya teman-teman. Nah maaf ya kalau aku ibaratkan seperti HP, karena memang seperti itulah kita ya.
sebagai manusia itu harus pandai-pandailah ya menjaga diri kita sendiri ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut ke video. Jadi tadi tuh sambil aku nunggu warung itu tadi ada tukang ikan lewat ya. Jadi kali ini aku nggak beli di pajak, ini ada yang lewat gitu. Sebenarnya sih Wak itu sering lewat ya depan rumah, cuman aku jarang beli gitu ya teman-teman. Tapi karena ini tadi aku lagi mager mau ke pajak, aku beli aja sama Wawa itu. Dan itu tadi 2 ekor ikan tongkol itu katanya 7 on gitu, harganya Rp20.000. Terus ini aku beli udang ini harganya 10.000 aja ya teman-teman, karena aku minta sama Wawa itu beli udangnya 10.000 aja, dan lumayan banyak juga lah ya menurut aku. Ini setelah dikupasin ya teman-teman. Biasalah ya kalau udang itu kalau udah dikupasin jadinya sikit ya teman-teman. Oke, di sini aku sebenarnya lagi lemes ya. Ini udah menjelang sore, sekitaran pukul 4 gitu ya teman-teman. Aku udah lemes banget ya teman-teman, antara mau masak dan nggak mau masak gitu ya teman-teman. Lemes banget ya teman-teman ya, seperti aku bilang tadi ya, aku perlu istirahat. Ini sepertinya aku udah cas tadi ya teman-teman, sedikit aku ada golek-golek gitulah ya teman-teman. Sambil nunggu warung, dan aku minta tolong anak aku nunggu sebentar, aku adalah ya rebahan gitu. Tapi entah kenapa cuacanya itu pol kali panasnya ya teman-teman, kayaknya aku udah kayaknya lemes lah gitu ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Dan ini aku sebenarnya masaknya itu antara iya tak iya juga ya teman-teman, antara mager nggak mager. Dibilang mager pun enggak sih sebenarnya, karena lemes itu ya teman-teman, nggak tahu kenapa hari ini tuh cuacanya cetar membahana badai, bikin aku jadi kayak lemes gitu ya teman-teman, kayaknya bawaannya haus gitu. Tapi mau nggak mau aku harus masak karena si kembar dan kakak Naya lagi puasa, dan aku juga puasa ya teman-teman. Kalau misalnya untuk diriku aja aku nggak masalah ya teman-teman, cuman karena anak-anak aku nanti untuk buka puasa mereka, aku harus menyajikan hidangan yang istimewa gitu ya teman-teman. Jadi ikan tongkolnya tadi aku bagi 2 lah ya, yang sebagian aku masak bumbu kuning seperti ini ya teman-teman, seperti asam padeh gitu ya, dan yang sebagian lagi aku sambalado, aku campur dengan udang dan terong tadi ya teman-teman. Oh ya, terong tadi itu aku ambil di warung ya teman-teman, karena ada bagian yang busuk-busuknya itu, jadinya dapat sedikit ya untuk terongnya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk menu ikan tongkol sayur asam gitu ya udah selesai ya teman-teman. Walaupun di sini badan aku lagi lemes-lemesnya ya teman-teman pas lagi masak ini, tapi kelar juga ya teman-teman, alhamdulillah. Dan sambil-sambil juga aku bikin bakwan ya teman-teman. Kebetulan di kulkas itu ada sayur kol ya, kopean-kopean gitulah ya sayur kolnya, dan juga ada daun sop, dan juga ada wortel ya, aku ambil di warung. Jadi aku masak bakwan juga ya teman-teman. Entah kenapa ya teman-teman, padahal lagi lemes-lemesnya ya teman-teman, alhamdulillah aku masih bisa menyajikan beberapa menu untuk anak-anak aku dan Pak Su ya teman-teman. Di sini aku udah bikin sambalnya ya teman-teman. Kalau kalian lihat pas aku masak itu memang lemes sekali ya teman-teman, cuman ya karena satu disemangati dengan bikin konten ya teman-teman, karena aku nggak punya konten. Dan pas aku masak ini aku kepikiran kenapa aku nggak ngonten ya, karena tadi pagi tuh aku udah buat video pas aku di depan ya, di teras pas lagi jualan gitu, dan aku nggak punya sambungannya gitu. Jadi ya aku bikin video aku masak ini dengan keadaan lemas lunglai gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah selemas-lemasnya aku bisa juga ya teman-teman menyelesaikan masakan aku ya, 3 menu yang sederhana ya teman-teman. Dan aku juga bikin es cincau ya teman-teman, cuman yang bikin itu anak aku, si kakak ya. Kalau untuk bikin es dia ya aku minta tolong dia, karena aku di sini udah nggak sanggup aku bilang. Dan anak aku juga ngomong, mama ini
padahal lagi lemes-lemesnya bisa juga masak sampai beberapa macam ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, mungkin karena semangat emak-emak ya, semangat 45 emak-emak ya kan, untuk menyajikan hidangan yang istimewa untuk keluarga tercinta. Karena anak-anakku lagi puasa gitu ya teman-teman, rasanya kalau mereka nggak disediakan makanan gitu kayaknya kasihan gitu ya teman-teman, karena mereka itu kan menunggu ya kan, dari subuh, dari imsak sampai ke maghrib ya teman-teman. Kayaknya kasihan gitu ya kalau anak-anak aku tuh kalau pas aku nggak masak gitu ya teman-teman, karena kalau lauk beli gitu kayaknya kurang puas gitu ya teman-teman, karena nggak tau lah ya, menurut aku kurang puas gitu kalau udah lauknya beli gitu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang tuh kalau udah memang nggak tahan kali, aku pernah ya teman-teman beli, tapi untuk saat ini walaupun aku lemesnya gitu, aku tetap usahakan untuk masak dan menyajikan untuk anak-anak aku dan Pak Su ya teman-teman. Nah, ini untuk bakwannya ya teman-teman, seperti itu aja. Alhamdulillah, walaupun lagi lemes-lemesnya, alhamdulillah menuku sudah selesai juga ya teman-teman. Nah, inilah ya teman-teman, tadi aku belanja itu budget 30.000 ya teman-teman, dan alhamdulillah untuk budget 30.000 sudah selesai. Nah, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum.